Jangan pula nanti salah akidah kita menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan di atas Allah itu. Nanti disangkanya pula duduk di atas kursi Allah itu di mustawa. Cuman yang disesalkan kadang-kadang sudahlah dibuat tanggal merah hari libur merayakan Isra Mi'raj. Bukannya Isra Mi'raj orang Pak, banyak ke Alamayang, banyak ke Danau Buatan, banyak ke Jam Gadang, banyak ke mana-mana. Padahal dikasih libur kan merayakan Isra Mi'raj itu. Tapi entah ke mana-mana, masihkah kita dikatakan syukur nikmat yang seperti ini? Nah, ini pertanyaan di kalangan kita umat Islam ini. Sudah dikasih penghargaan sama negara maupun pemerintah. Hargailah umat Islam. 27 Rajab hari besar mereka, Isra Mi'raj, keagungan bagi Rasul mereka, awal ulang tahun solat mereka. Berikan supaya mereka agungkan 27 Rajab itu. Entah kemana-mana manusia itu pergi, Bu. Memang cukup luar biasa lah senapelan 27 Rajab Isra Mi'raj mereka. Amin kan, Bu? Didoakan kok dia aja Ibu tuh. Makanya wajar kita kenal sampai hampir di seluruh penjuru Indonesia bulan Rajab ini selalu dimuliakan, apalagi sampai penghujung diadakan acara peringatan Isra dan Mi'raj, sesuatu yang sangat wajar. Kenapa wajar? Yang pertama, rasa kebanggaan kita mempunyai Rasul junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mampu melaksanakan Isra dan Mi'raj itu satu-satunya adalah beliau. Tidak ada yang mampu. 25 Rasul pilihan, satu orang pun tidak ada yang melaksanakan Isra Mi'raj ini. Nah, dia cuma yang bisa itu. Dari sering kita ceritakan, Nabi Allah Musa yang gagah perkasa dari Bani Israel mau berjumpa dengan Allah, tidak sanggup di dalam Al-Quran. Tersungkur Nabi Musa baru melihat gunung yang dipantulkan Allah nurnya ke bukit itu. Tidak sanggup, Pak. Makanya berbangga hati kita ikut kita di golongan umat Muhammad yang satu-satunya Rasul yang bisa melaksanakan Isra dan Mi'raj. Makanya ujian iman ini, ujian iman. Kenapa ujian iman? Di samping kebanggaan kita menguji iman kita, karena Isra Mi'raj itu tidak masuk akal itu. Tidak masuk akal. Harus iman yang menerimanya. Coba dibayangkan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan bulanan itu. Bagi pedagang-pedagang di zaman itu dari negeri Makkah ke negeri Syam, termasuklah Palestina. Naik lagi ke langit pertama, kedua, sampai ke-7. Lewat lagi aras kursi, Rabbul Akhdar, Sidratul Muntaha. Naik lagi ke atas mustawa, berdialog dengan Allah sesempurna-sempurna dialog. Turun, jumpa lagi dengan Nabi Musa, jumpa lagi dengan Nabi Ibrahim, cerita lagi silsilah kerasulan, balik lagi ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram. Ada riwayat mengatakan daun yang kesenggol kaki buruk mau berangkat itu belum berhenti, sudah pulang Rasulullah. Gimana mau masuk akal itu? Tempat pembaringan Rasulullah yang ditinggalkan itu masih hangat, sudah datang Rasulullah. Tapi ada pula yang mengatakan tidak lebih dari sepertiga malam, 4 jam. Makanya kalau sudah cerita kuasa Allah, tidak usahlah mau dilogikakan. Tidak masuk akal. Tidak buntu itu, Pak, buntu. Kalau sudah Allah berkata, Rasul berucap, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Kenapa? Karena jangkauan akal dan ilmu manusia itu tidak akan sanggup menjangkau kuasa Allah. Jujur aja lah, buntu itu. Jangankan makhluk gaib, sedangkan makhluk nyata ini pun banyak yang tidak terjangkau akal pikiran kita, padahal alam nyata dah. Makanya berangkat Nabi
Sudahlah berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit pertama kedua sampai Sidratul Muntaha, sampai indaha jannatul ma'wa, melihat sorga, sampai balik lagi. Ujian iman. Kalau dia orang beriman, makin kagum dia kepada kuasa Allah itu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, makin jauh dia dari Allah. Tidak masuk akal katanya. Inilah yang diterima oleh dua manusia yang tidak sama akidahnya. Pertama Abu Lahab, yang kedua Abu Bakar. Ketika sampai Nabi ke Masjidil Haram, yang pertama dijumpainya pagi subuh itu Abu Lahab. Dari mana kau Muhammad? Dari Masjidil Aqsa paman. Dari Masjidil Aqsa? Palestina? Iya. Kapan kau ke sana? Tadi malam. Tadi malam ke sana, pagi balik lagi ke Makkah. Gila kau Muhammad. Gila kau Muhammad. Kenapa? Diterimanya lewat logika. Bagaimana mungkin? Orang aja bulanan ke sana berangkat, sedangkan kendaraan waktu itu belum ada pesawat dulu. Jangan bukan pesawat, Avanza aja tidak ada waktu itu. Kendaraan paling favorit onta merah atau kuda, itu cuman favoritnya itu. Tapi ketika Abu Lahab cerita dengan Abu Bakar, sudah nyata kegilaan sahabat Muhammad itu Abu Bakar. Gila gimana? Masa dibilangnya tadi malam dia pergi ke Masjidil Aqsa, pagi ini udah pulang ke Masjidil Haram, balik ke Makkah. Apa ndak gila kawanmu itu? Kata Abu Bakar, Muhammad yang bilang seperti itu. Iya, Muhammad yang bilang. Kalau Muhammad yang bilang seperti itu, jangankan ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit yang ketujuh sekalipun dia berkata kalau dia berangkat, Abu Bakar pertama orang mempercayainya. Kenapa? Dipakainya iman, Pak. Kalau sudah Allah berkehendak, tidak ada yang sulit buat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya yang pertama ini, Isra Mi'raj ini, di samping kebanggaan kita mempunyai Rasul seperti itu, adalah ujian iman. Kalau dia beriman, sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga, hikmah Isra Mi'raj itu di samping ujian iman, menambah iman. Apa maksud menambah iman? Karena pada hakikatnya bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi kita itu Isra Mi'raj. Allah berkata gunanya. Apa gunanya? Memang banyak kali pendapat-pendapat, semua benar itu. Untuk apa di Isra Mi'rajkan Nabi kita? Ada yang mengatakan untuk hiburan buat Nabi. Hiburan. Wajar. Kenapa? Karena saat itu Nabi kita mendapat musibah yang sangat luar biasa. Dengan matinya paman beliau, Abu Talib, wafat lagi Khadijah, istri yang sangat beliau sayangi, sampai tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Goyang pikiran Nabi menghadapi musibah itu. Kurang apa lagi musibah, Pak? Manusia yang paling disayang oleh beliau, yang mendukung perjuangan Islam, kedua-duanya itu wafat pula. Makin serangan kafir Quraisy luar biasa kepada Nabi, diangkat ke langit Isra Mi'raj. Wajar kalau kita mengatakan dia itu dihibur oleh Allah. Ada pula yang mengatakan berangkatnya Nabi Isra Mi'raj itu menjemput solat. Ia pula memang menjemput solat dia, benar itu. Malah ada pula berkata pertengkaran antara bumi dengan langit. Kata bumi dia yang paling mulia, menanggung jasad Sayyidul Alamin. Langit minta, ya Allah, kirimkanlah ke kami dulu Sayyidul Alamin ini, biar ikut kami menanggung jasmani dan rohaninya. Rindu langit kepada Nabi kita itu. Gimana jemaah senapelan ini rindu langit kira-kira? Sedangkan bumi aja benci ya Bu. Loh, kenapa saya katakan benci? Keberatan bumi menanggung dosa kita itu, menjadi musibah dihantamnya kelakuan manusia itu. Nabi kita suci, rindu, dibawa ke sana. Terserah, tidak ada yang kita salahkan pendapat-pendapat yang seperti itu. Tapi yang jelas, Nabi kita di Isra Mi'rajkan menurut Al-Quran, yang tak bisa dibantah siapapun.
linuriyahu min ayatina. Itu kata Allah, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Itu guna yang tidak bisa dibantah itu, karena langsung Al-Quran yang berbicara. Tanda kebesaran apa yang diperlihatkan Allah itu kita kepada Nabi? Tanda kebesaran yang zahir dan yang ghaib. Yang zahir alam dunia, perlihatkan Allah. Juga tanda kebesaran yang ghaib. Lihat, apa tanda kebesaran yang ghaib diperlihatkan Allah kepada Nabi? Termasuk malaikat Jibril. Oh, malaikat Jibril jumpa, Mikail jumpa. Tidak cuma itu, sampai Nabi dengan Jibril, Mikail di Masjidil Aqsa. Masuk Nabi dengan Jibril, ditengok Rasulullah, penuh Masjidil Aqsa manusia. Tanya dia ke Jibril, siapa mereka ini Jibril? Muhammad. Mereka itulah ruh-ruh para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum engkau. Mereka menanti kedatanganmu untuk ikut melepasmu bermi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kebesaran yang ghaib itu satu dalil bahwa roh itu tidak mati, roh itu hidup. Sudah diperlihatkan Allah kepada Nabi. Sekaligus Allah juga berkata, bal ahya, bahkan dia hidup, walakin la tas'urun, tapi kamu tidak melihatnya lagi. Ghaib dia sudah. Naik lagi ke langit yang pertama, jumpa dengan Nabi Adam, jumpa lagi sampai langit ketujuh. Langit itu ghaib itu Pak, hakikatnya tidak nampak itu langit itu. Jadi yang ditengok biru kalau kemarau itu Ustaz, itu pantulan dari laut membiru ke atas. Langit itu tidak biru loh. Lewat lagi aras, kursi, rafraful akhdar, sidratul muntaha. Dalam riwayat inilah pemisah yang di atas dengan yang di bawah. Yang di bawah tidak bisa ke atas, yang di atas pun tidak bisa ke bawah. Makanya sampai di sini Jibril menemani Nabi kita. Anta wa rabbuk, hanya anda dengan Tuhan anda ya Muhammad, saya tidak bisa ikut lagi ke atas. Dilepaskan Nabi sendalnya, karena diingatnya Nabi Allah Musa ketika bermunajat di Turi Saina sebagai tabarruk, lepaskan sendal di bawah, mau berhadapan dengan Allah, berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Mau dilepaskannya sendalnya, dengar dia suara, hei Muhammad, jangan lepaskan sandalmu. Sandalmu itu lebih mulia daripada aras dan kursi, katanya. Sandal junjungan alam lebih mulia dari aras dan kursi. Hebat junjungan itu Pak. Awak pijak, awak pun dipijak-pijak, tidak apa-apa ya Bu. Sampai jumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, malah lewat lagi ke surga. Indaha jannatul ma'wa di surah An-Najm. Sempurna dialog dengan Allah, turun lagi ke bumi sampai Masjidil Haram. Sebagai seorang Rasul, wajib menyampaikan hal ini kepada umat, bahwa semua yang dilihat oleh Nabi itu sampaikan ke umat, itu sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Seolah-olah Allah itu berkata, Pak, berjalanlah Muhammad, lihatlah pemandangan-pemandangan tanda kebesaranku, sampaikan kepada umatmu bahwa apa yang kau hadapi itu satu saat akan dihadapi oleh umatmu. Oh pasti Pak. Di mana pastinya? Seolah-olah ini gambaran perjalanan yang akan kita lalui ini. Kalau Rasul Bu berjumpa dengan malaikat Jibril, dengan makhluk ghaib, berarti nanti satu saat jemaah senapelan pun pasti akan berjumpa dengan malaikat. Cuman kalau Nabi kita jumpanya dengan malaikat Jibril, kalau jemaah senapelan nanti pertama jumpa dengan malaikat Israel. Tahu malaikat Israel Bu? Tahulah Pak ya, tahulah, tukang cabut nyawa itu. Udah ada yang rindu Bu? Enggak, maksudnya kalau sudah ada yang rindu biar kita doakan bersama dia yang duluan.
Tapi mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, siap atau tidak siap, kalau sudah dia datang, selesai. Dipisahnya kita roh dengan badan, jadilah kita makhluk ghaib. Yang nyata ini Pak, kembali ke asalnya. Yang dari tanah, hidup di atas tanah, nafkahnya pun dari tanah, kembali ke dalam tanah, dan kelak menjadi tanah. Selesai sudah urusan jasmani, kulit atau casing namanya. Roh itu kita menjadi makhluk ghaib, tidak mati roh kita. Itulah yang diperlihatkan Allah kepada Nabi kita ketika di Masjidil Aqsa. Sekaligus Allah berkata, bal ahya walakin la tas'urun. Hidup roh itu, tapi kamu tidak melihatnya lagi. Berarti nanti satu waktu jemaah senapelan akan menjadi makhluk ghaib, dipisah oleh malaikat Israel itu, Bu. Alah, tapi entah kapan, wallahu alam lah Pak. Tapi nengok model-modelnya kayaknya tidak lama lagi ini. Loh, udah tua-tua kita ini dah Pak. Udah tua-tua, siapa lagi bilang tidak tua seumur kita ini? Kalau sudah 50 ke atas, tidak usah banyak kali dah cita-cita yang tidak lagi. Cita-cita memperbaiki keberangkatan supaya bagus jalan kita pulang menghadap Allah, itulah yang paling utama lagi. Kalau sudah selesai nanti pemisah jasad dengan badan, yang akan kita jumpai juga malaikat masuk kubur, malaikat mungkar dan nakir. Oh, wajib. Nanti berbangkit, yang dihadapi juga malaikat Raqib dan Atid, kiraman katibin. Kiramani dua malaikat yang mulia, katibin tukang tulis kedua-duanya, namanya Raqib Atid. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka lah yang mengetahui apa saja yang kamu lakukan, kata Allah. Tidak luput dari catatan dua malaikat itu. Ini tuh pula tempat berurusan kita nanti di akhirat, di padang mahsyar. Selesai urusan dengan malaikat Raqib dan Atid, penyerahannya juga malaikat. Kalau orang yang berhasil kehidupan dunianya, maksimal ibadahnya, banyak pahalanya, penyerahannya malaikat Ridwan, penjaga sorga. Rencana kesanalah nanti jemaah senapelan diserahkan. Tapi kalau gagal perhitungan, banyak dosa, sedikit pahala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tempat penyerahannya malaikat juga, malaikat Malik namanya, penjaga neraka hawiyah. Ini pasti akan kita hadapi. Oh, pasti Pak. Makanya diperlihatkan Allah ke Nabi, sampaikan ke umat, inilah yang akan mereka jalani, supaya siap-siap manusia ini Pak. Kenapa malaikat teman berurusan? Karena mereka la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah. Mereka selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan dan disuruh Allah kepada mereka. Karena kalau sempat manusialah penyerahan kita yang akan mengatur kita mulai dari mati sampai ke kubur, sampai pertimbangan di akhirat. Kacau hidup ini. Kalau sempat manusia yang mengaturnya, bahaya Pak. Apa tidak bahaya? Coba pikir-pikir dulu. Tapi kalau malaikat tidak ada, tidak bisa goyah, tidak bisa sogok, tidak bisa nego. La ya'sunallaha ma'arum, tidak pernah bermaksiat kepada apa yang diperintah Allah. Wa yaf'aluna ma tu'marun, mereka selalu mengerjakan apa yang diperintah dan disuruh Allah. Kalau sempat manusia yang mengadili kita, yang penyelesaian kita, kacau Pak. Mulai dari kematian sudah kacau ini. Umpamanya manusia lah yang mencabut nyawa itu. Udah waktunya datang, dia mau kemana kau cabut nyawamu? Tengok catatan sudah selesai, habis waktumu. Habis waktu kok? Sabar ya, 2 tahun lagi, 20 juta. Terlambat mati itu. Yang aturan belum mati pun datang dia. Ayo, kalau tidak aku cabut kau, katanya. Kacau dunia ini. Masuk ke kubur, wah, di sidang, masuk di akhirat. Kacau kalau sempat manusia yang mengadili manusia itu sendiri. Makanya malaikat yang akan menyidang kita, malaikat
teman kita untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini, pasti. Jadi ini menambah iman, kita menambah iman ya Allah. Sudah diperlihatkan oleh Rasul-Mu ya Allah kepada kami, ini perjalanan pasti. Tidak lama kami dari kehidupan dunia akan berangkat. Dunia ini sebentar kali. Makanya sering kita kaji, Bu, wal asri, kata Allah, demi masa. Innal insana lafi khusri, manusia selalu di dalam kerugian. Karena singkatnya lah waktu kita di dunia, makanya Allah bersumpah atas nama masa. Jadi tanamkan keyakinan, perjalanan yang dilihat Nabi itu pasti akan kami hadapi. Sampai berangkat Nabi kita langit pertama, melihat bagaimana pedihnya akibat dosa. Riwayat Isra Mi'raj di kitab Dardir menceritakan, nampaklah Nabi seperti apa akibat dari perbuatan dosa manusia. Dosa yang memakan yang haram, yang berenang di lautan darah dan nanah. Dosa orang yang meninggalkan solat, yang memukul-mukul kepalanya, hancur balik lagi, hancur balik lagi. Yang tukang bergunjing, menggunting dalam lipatan, menggunting-gunting lidahnya, kesakitan, segala derita. Tapi nampak pula lah Nabi kita seperti apa indah dan nikmatnya sorga itu. Akhirnya tuntas Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa dengan Allah sesuai dengan keadaannya. Tak bagaimana perjumpaannya, wallahu alam lah Pak. Jangan pula nanti salah akidah kita. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan di atas Allah itu. Nanti disangkanya pula duduk di atas kursi Allah itu di mustawa. Nengok ke bawah, oh senapulan kuliah subuh itu. Tengoknya habis subuh orang tu makan lontong katanya. Ada lontong tet? Enggak, saya tanya ini. Kalau enggak jago enggak apa-apa kok. Cuman tanya aja nya. Enggak, Allah itu enggak di atas. Jadi di mana Allah itu, Ustaz? Al-Quran yang menjawab, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau hambaku bertanya kepada Abu Muhammad tentang aku, katakanlah inni qarib, aku sangat dekat dengan mereka. Itu Allah yang bilang, Bu. Cuman di mana dekatnya? Wallahu a'lam. Kalau orang tua kita mengatakan dulu, dekat tidak bersentuh, jauh tidak berantara. Di mana Allah tuh? Jangan cari dan jangan banyak fikir tentang tempat dan keberadaan Allah tuh. Tidak boleh dipikir, Pak. Tidak boleh dipikir kalau tentang zat. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan zat sang pencipta. Kalau banyak memikir-mikir yang tidak boleh dipikirkan, apa resikonya, Pak? Kalau banyak memikirkan yang tidak boleh dipikirkan, kita yang jadi pikiran orang. Susah Pak RT sama keturus masjid. Kemarin masih sehat Bapak tuh katanya. Udah lain kayaknya, dibawa ke Panam dulu ke rumah sakit jiwa. Jangan banyak memikir-pikir yang tidak boleh dipikirkan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Ku berikan ilmu cuma sedikit. Cuma sesudah disampaikan Nabi ke kita bahwa perjalanan seperti itu yang wajib kita jalani. Bagaimana supaya kita sukses? Bercontohlah kepada Nabi kita. Nabi kita buktinya sukses dia. Alam ghaib, alam malakut, lewat sampai jumpa balik lagi, sukses. Bagaimana triknya dibuat malaikat Jibril agar Nabi kita sukses menghadap Allah? Nah, kita lihat pengalamannya. Apa pertama dilakukan Jibril kepada Nabi? Menurut Rasulullah, pertama awal perjalanan untuk mendapatkan kesuksesan, tazkiyatul qalbi, pembersihan hati. Nah, itu menurut Rasulullah. Diangkat Jibril Nabi kita ke sumur Zam-Zam, dibedah, keluarkannya hati dari dalam, diambilnya darah hitam, dibuangnya sambil berkata, ini tumpangan setan.
dicucinya dengan air zam-zam, dimasukkannya ke dalam ilmu, yakin dan hikmah, masuk lagi ke dalam, ditautkannya, balik lagi. Memang Jibril itu kedokterannya luar biasa itu, Bu. Jadi awal kesuksesan dalam hidup beragama, mau berjumpa dengan Allah di dalam sorga, kunci pertama, bersihkan hati dari tumpangan setan. Nanti di akhirat pun Al-Quran kan bilang itu yang pertama dilihat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari itu tidak berguna lagi harta, tidak bermanfaat lagi anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Hati itu yang dipandang. Karena kata Nabi, al-qalbu imamu a'dha'ih. Hati itu ikutan seluruh anggota tubuh. Imam bagi seluruh tubuh itu. Kalau hatinya baik, perbuatan anggota tubuh akan baik. Kalau hatinya rusak, perbuatan tubuh akan rusak. Al-qalbu imamu a'dha'ih. Hati itu ikutan seluruh anggota tubuh. Makanya bersihkan dia dari tumpangan setan. Apa maksud tumpangan setan itu? Dibina setan di hati manusia akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Apa akhlak yang tercela itu, Ustaz? Ya, segala akhlak yang tercela, termasuk sombong, kibir, termasuk ria, termasuk dengki, termasuk ujub, heran akan diri, termasuk suudzon, buruk sangka kepada orang, termasuk hubbud dunia. Ini semua penyakit-penyakit yang ditumpangi setan lah ke dalam hati manusia. Ini yang beresiko ke kita. Kalau itu bersarang di hati kita, berarti setan yang menguasai hati itu. Inilah yang membuat kita terjerumus ke jalan yang dimurkai Allah. Seperti sombong, sudah sering kita kaji itu. Sombong itu diponis Az-Zumar menjadi pengisi neraka Jahannam. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Ria, la yaqbalullahu amalakum biqadri zarratin minar riya. Apalagi dengki, hasad. Innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatoba. Dengki itu memakan kebaikan yang kamu kerjakan seperti api memakan kayu api. Apalagi hubbud dunya, kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Terlalu cinta dunia kepala segala kejahatan. Apalagi buruk sangka, banyak kali penyakit-penyakit yang ditanamkan iblis ke hati manusia. Jadi bagaimana solusi kita, Ustaz? Ingin selamat kok, pertama adakan jihad. Oh, berjihadlah Pak, lawan dia, sadar diri kita. Jangan sombong, jangan ujub, jangan ria, jangan ini. Jihad namanya itu. Tapi walaupun berjihad kita, jangan terlalu bangga dengan kemampuan kita. Jihad itu usaha, namun ujung jihad perjuangan itu ada kuasa Allah. Karena itu di samping kita berusaha lewat usaha kita, mohonlah pertolongan Allah melalui zikrullah. Karena ketika ditanya sahabat Nabi, bagaimana kami mengendali musuh yang berbahaya ini ya Rasulullah, tidak tanggung-tanggung beratnya perjuangan ini. Kata Nabi, dawamuz zikir, kekali zikir kepada Allah. Kenapa? Allah juga kok yang bisa mengalahkan tipuan iblis itu, Bu. Kalau kita apa pula kemampuan kita? Cuman wajib berusaha, itu kuncinya. Wajib berusaha. Adukan kepada Allah. Dengan apa? Dawamuz zikir, kata Rasulullah, kekali zikir dalam hidup. Kalau zikir masih hidup di hati manusia, tidak akan sanggup setan untuk membangun istana, menanamkan akhlakul mazmumah di hati manusia. Tapi kalau sudah zikir jauh dari hati manusia, terbuka lowongan besar untuk iblis membangun istana untuk menanamkan akhlak yang tercela. Apa zikirnya, Ustaz? Terserah. Semua zikir ada yang tidak baik. Cuman kalau kita merujuk ke hadis Nabi, afdaluz zikri la ilaha illallah. Si afdal zikir la ilaha illallah. Makanya orang tua kita dulu, Pak, apalagi Rio ini, saya perhatikan sampai ke Sumatera Barat, kalau dulu mereka berzikir pakai goyang itu, Pak.
goyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kuat-kuat lagi. Jadi saya tanya, kenapa harus kuat tu? Apa Allah tidak dengar kalau pelan-pelan? Kalau Allah itu tidak bilang pun kau dengarnya dia itu katanya. Yang bandelin yang di sini katanya. Ini yang bandelin bukan Allah katanya. Jangan kau pikir tujuan zikir itu untuk untung Allah dia. Untuk ininya itu zikir itu. Kalau Allah zikir tidak zikir pun kau tidak akan untung dia itu, tidak rugi katanya. Ini yang bandelin ini yang dibentak-bentak ini katanya. Kenapa harus ditekankan kayak gini? Iya, dengan harapan keagungan zikir Allah sentakkan tempat istana iblis yang menanamkan akhlak yang tercelet supaya lumpuh dia. Oh, memang kenyataan kok Pak. Orang-orang tua kakek nenek kita dulu yang mengabadikan zikir, hatinya mulia. Kesombongan tidak ada, kedengkian tidak ada, terlalu cinta dunia pun tidak ada, buruk sangka. Memang lebih bersih hati mereka dari kita. Sekarang sudahlah zikirnya jarang. Kadang-kadang zikir pakai goyang juga. Ditanya, kenapa goyang Pak? Entah, orang goyang aku pun goyang katanya. Tidak tahu dia. Kuat-kuat, lambat-lambat, tidak tahu dia kemana tujuan kekuatan itu. Disangkanya bentak-bentak Allah. Allah itu dibilang tidak dibilang, zikir tidak zikir, tidak ada pengaruh bagi dia. Yang diserang itu yang sebelah kiri ini. Makanya orang tua dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang dijelaskan Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberi bisikan pada hati manusia. Selamatkan diri dengan tazkiyatul qalbi. Pertama, berjihad kepada Allah, berjihad karena Allah, melawan musuh yang ada di dalam dada kita ini. Yang kedua, banyak zikir. Yang ketiga, mohon, Allahumma, apa katanya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdur. Banyak kok ayat-ayat yang sifatnya doa supaya Allah menolong kita dari musuh yang paling besar ini. Kemudian usaha kedua supaya sukses berangkat menghadap Allah, lihat bagaimana trik Jibril. Nabi kita itu dibawanya sebelum berangkat menuju langit Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tidak sanggup malaikat Jibril langsung dari rumah Rasulullah berangkat ke langit? Sanggup, tidak ada pengaruh bagi dia itu. Kenapa harus dari masjid ke masjid? Karena kata Nabi, Allah pertama menurunkan rahmat itu di muka bumi di masjid. Masjid. Kalau hamba masih mau menjemput rahmat ke masjid, hamba akan mendapat rahmat dari Allah. Dengan rahmat itulah datangnya kasih sayang, dengan rahmat datang pertolongan, dengan rahmat datangnya keberkahan. Makanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kembalinya pun bukannya langsung ke rumah, dari masjidil aqsa ke masjidil haram baru ke rumah. Kenapa? Mengambil keberkahan, rahmat, pertolongan Allah di masjid tempatnya. Karena itulah pinta kita pun kepada Allah kalau masuk masjid, rahmat, Allahumma ghafir li zunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Jangan bosan jemput rahmat ke masjid, awal kesuksesan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi kita pun tidak pernah dia solat fardu itu di luar masjid Pak, terkecuali dalam musafir, dalam peperangan. Kenapa? Sering jemput rahmat ke masjid. Iya Bu, tapi jangan salah doa Bu. Ada pula salah doa masuk masjid, bukan Allahumma ghfirli dzunubi waftah li wa malah dibacanya bismikallahumma ahya wa amut, katanya. Ngantuk aja di masjid Ibu tuh. Kenapa? Doa yang dipakai doa mau tidur, akhirnya ngantuk terus. Bukan ibu-ibu senap pelan maksudnya do. Kalau ibu-ibu senap pelan dah ada ngantuk itu, apalagi waktu membagi kue. Oh, lancar itu. Saya rasa ini yang dapat kita sampaikan Bu. Kalau cerita Isra Mi'raj dah selesai nanti, belum lagi sampai ke atas. Sudah nampak malaikat Nabi kita, dahsyatnya sorga itu, azab pedihnya ketika jumpa dengan Allah. Sujud Nabi kita, nikmat sujud itu. Kalau kata beliau, puncak kenikmatan hidup dunia akhirat berjumpa dengan Allah, tidak ada di atasnya lagi. Kenikmatan sorga masih diatasi oleh kenikmatan berjumpa dengan Allah. Makanya
umat Muhammad itu nanti berjumpa dengan Allah, berkunjung kepada Allah hari Jumat di dalam sorga. Walau hebat nikmat sorga itu, puncaknya berjumpa dengan zat Allah. Nabi udah rasakannya itu Pak. Sujud, kata malaikat Nabi, irfa' ra'saka ya Muhammad, is'al ma syi'ta, angkat kepalamu Muhammad, minta apa yang kau inginkan, akan aku ijabah. Apa maumu, silahkan kasih tahu. Kalau kita lagi gitu, kenapa lah pinta kita itu Pak? Barangkali alfat ya Pak ya. Kalau ibu-ibu kalung 130 emas sampai bengkok lehermu tiba. Kalau Nabi kita apa permintaannya? Saya tidak minta apa-apa ya Allah, Engkau yang paling mengetahui apa yang cocok buat diri aku. Bukan lebih tahu aku tentang aku daripada Engkau. Apa yang kau berikan itulah yang aku terima ya Allah. Sadar diri Nabi kita itu Pak. Minta ya Muhammad, minta. Memang kau diperkenankan, disuruh untuk meminta. Kalau juga saya disuruh meminta, ya Allah, satu pintaku padamu, uridu ummati saliman, tolong selamatkan umat aku itu ya Allah. Ada orang sesayang itu lagi kita Bu. Tolong selamatkan umatku itu ya Allah. Tidak tahan mereka pedihnya azab neraka itu. Aku inginkan umatku itu masuk surga yang penuh kenikmatan itu. Umatmu Muhammad, iya, umatmu pasti kuselamatkan. Dengan catatan, dirikan solat. Sikit kali nampaknya permintaan Allah tu Pak. Dirikan solat, tapi bukan kerjakan. Dirikan solat. Udah sering kita kaji apa beda mengerjakan dan mendirikan. Kalau masih dibuka lagi pertemuan besok lah ya Bu. Ini udah 6:30. Dingin kopi saya masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.